Pak Anies sama Gubernur Tokyo itu sudah akrab karena memang di tahun 2017 sudah pernah ketemu. Pak Anies kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan kali ini Pak Anies berkunjung, ada banyak hal yang dibahas Pak Anies Baswedan. Ada masalah transportasi, kemudian masalah perkotaan. Ini juga dibahas antara Pak Anies. Kemudian pemulihan ekonomi, kemarin perekonomian terhenti bukan karena kekeliruan investasi, tapi karena adanya kegiatan interaksi yang berhenti. Ketika sekarang mau dipulihkan, maka kita berbicara tentang memulihkan untuk semuanya, bukan hanya untuk sebagian. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana kita dari Indonesia menawarkan pengalaman kita untuk dijadikan sebagai bahan percakapan. Ruhut sentil Anies yang ngaku diundang dalam acara G20, kapan gak benar berhenti berdusta? Hadirnya bakal capres Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan dalam rangkaian acara G20 menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah dari politikus PDIP Ruhut Setompul. Kapan ya gak benar berhenti berdusta, menawarkan diri dengan mengisi formulir ingin tampil di G20 Bali. Ujar Ruhut dikutip dari unggahan Twitternya @ruhutsetompul 14 November 2022. Ruhut mengaku terkejut Anies mengatakan diundang jadi pembicara. Pendusta mengatakan diundang jadi pembicara, waspada. Waspadalah dengan si muka beton kadrunsi, tandasnya. Sebagaimana diketahui mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022 itu menjadi pembicara dalam acara Bloomberg NEF Summit yang merupakan salah satu set event di G20 dan B20 Nusa Dua, Bali pada Sabtu 12 November 2022. Anies hadir dan berbagai pengalaman saat memimpin Jakarta dalam menghadapi perubahan iklim. Dikutip dari laman Instagram pribadinya @Anies Baswedan, mantan Menteri Pendidikan itu mengatakan bahwa dirinya membagikan pengalaman dalam upaya yang telah dilakukan di Jakarta selama 2017 sampai 2022. Anies mengklaim Jakarta pada 2020 telah berhasil menurunkan gas rumah kaca atau GRK sebesar 26%. Jakarta telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26% pada 2020. Ini bahkan melampaui target penurunan 30% di 2030, ucapnya. Anies pun membeberkan 3 prinsip yang selalu dipegang saat era kepemimpinannya, mulai dari mengubah tradisi Car Oriented Development atau COD menjadi Transit Oriented Development menjadi TOD, kolaborasi hingga pengambilan kebijakan berbasis data dan ilmu pengetahuan. Pencapaian luar biasa itu dimungkinkan berkat 3 prinsip yang selalu kita pegang. Pertama, selesaikan dari akar masalahnya mengubah kota yang tadinya Car Oriented Development menjadi Transit Oriented Development, kata Anies Baswedan. Kedua, kolaborasi adalah kunci, berkolaborasi dengan berbagai organisasi pemangku kepentingan dan mengajak warga kota terlibat juga. Ketiga, evidence-based policy, pengambilan kebijakan harus selalu berdasarkan pada data dan ilmu pengetahuan, meminta masukan dari para ahlinya termasuk belajar dari kota negara lain di dunia yang juga menghadapi masalah serupa, tandasnya. Ruhut sentil Anies yang ngaku diundang dalam acara G20, kapan gak benar berhenti berdusta? Hadirnya bakal capres Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan dalam rangka acara G20 menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah dari politikus PDIP Ruhut Setompul. Kapan ya gak benar berhenti berdusta, menawarkan diri dengan mengisi formulir ingin tampil di G20 Bali? Ujar Ruhut dikutip dari unggahan Twitternya @ruhutsetompul 14 November 2022. Ruhut mengaku terkejut Anies mengatakan diundang jadi pembicara. Pendusta mengatakan diundang jadi pembicara, waspada. Waspadalah dengan si muka beton kadrunsi, tandasnya. Sebagaimana diketahui mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022 itu menjadi pembicara dalam acara Bloomberg NEF Summit yang merupakan salah satu set event di G20 dan B20 Nusa Dua, Bali pada Sabtu 12 November 2022. Anies hadir dan berbagai pengalaman saat memimpin Jakarta dalam menghadapi perubahan iklim. Dikutip dari laman Instagram pribadinya @Anies Baswedan,
Mantan Menteri Pendidikan itu mengatakan bahwa dirinya membagikan pengalaman dalam upaya yang telah dilakukan di Jakarta selama 2017 sampai 2022. Anies mengklaim Jakarta pada 2020 telah berhasil menurunkan gas rumah kaca atau GRK sebesar 26%. Jakarta telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26% pada 2020. Ini bahkan melampaui target penurunan 30% di 2030 ucapnya. Anies pun membeberkan 3 prinsip yang selalu dipegang saat era kepemimpinannya, mulai dari mengubah tradisi Car Oriented Development atau COD menjadi Trusted Oriented Development atau TOD, kolaborasi hingga pengambilan kebijakan berbasis data dan ilmu pengetahuan. Pencapaian luar biasa ini dimungkinkan berkat 3 prinsip yang selalu kita pegang. Pertama, selesaikan dari akar masalahnya mengubah kota yang tadinya Car Oriented Development menjadi Transit Oriented Development, kata Anies Baswedan. Kedua, kolaborasi adalah kunci, berkolaborasi dengan berbagai organisasi, pemangku kepentingan dan mengajak warga kota terlibat juga. Ketiga, evidence-based policy, pengambilan kebijakan harus selalu berdasarkan pada data dan ilmu pengetahuan, meminta masukan dari para ahlinya termasuk belajar dari kota negara lain di dunia yang juga menghadapi masalah serupa, tandasnya. Ruhut sentil Anies yang ngaku diundang dalam acara G20, kapan gak benar berhenti berdusta? Hadirnya bakal capres Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan dalam rangkaian acara G20 menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah dari politikus PDIP Ruhut Setompul. Kapan ya gak benar berhenti berdusta, menawarkan diri dengan mengisi formulir ingin tampil di G20 Bali. Ujar Ruhut dikutip dari unggahan Twitternya @ruhutsetompul 14 November 2022. Ruhut mengaku terkejut Anies mengatakan diundang jadi pembicara. Pendusta mengatakan diundang jadi pembicara, waspada. Waspadalah dengan si muka beton kadrunsi, tandasnya. Sebagaimana diketahui, mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022 itu menjadi pembicara dalam acara Bloomberg NEF Summit yang merupakan salah satu set event di G20 dan B20 Nusa Dua, Bali pada Sabtu 12 November 2022. Anies hadir dan berbagai pengalaman saat memimpin Jakarta dalam menghadapi perubahan iklim. Dikutip dari laman Instagram pribadinya @Anies Baswedan, mantan Menteri Pendidikan itu mengatakan bahwa dirinya membagikan pengalaman dalam upaya yang telah dilakukan di Jakarta selama 2017 sampai 2022. Anies mengklaim Jakarta pada 2020 telah berhasil menurunkan gas rumah kaca atau GRK sebesar 26%. Jakarta telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26% pada 2020. Ini bahkan melampaui target penurunan 30% di 2030.